Salafi Wahabi pemecah belah umat. Ya, saya yang belajar Salafi merasa geli dengan pernyataan seperti ini. Namun hal ini perlu juga kita bahas karena semakin ramai orang yang belajar Salafi, agar orang-orang yang belajar Salafi ini tahu apa Salafi. Memecah belah umat dan lain sebagainya, biang kerok perpecahan. Pokoknya ada narasi-narasi yang sontoloyo sedemikian rupa. Dan di video ini saya ingin mengajak kalian berpikir bahwa orang-orang yang semacam ini memberikan narasi bahwa Salafi Wahabi memecah belah umat, ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas secara serius. Dan saya pribadi mengiyakan bahwa Salafi memecah belah umat. Tetapi sebelum Salafi memecah belah umat, Rasulullah SAW sudah memperingatkan bahwa umatku Islam ini akan pecah menjadi 73 golongan, ya, dan pasti setiap golongan-golongan disebut Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka pecah? Karena masing-masing dari golongan itu akan merasa benar dan menyalahkan golongan yang lain. Tetapi yang benar hanya satu, teman-teman. Hanya satu yang benar. Mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang mana? Sunnah yang sahih, meninggalkan yang lemah dan meninggalkan yang palsu, meninggalkan juga yang hadis-hadis mungkar. Gitu, teman-teman. Bukan sunnah yang sembarangan. Coba kita langsung tonton seperti apa videonya. Begitu adanya di Najd, gitu. Itu hadis yang sahih. Sehingga ketika kita meneliti sebenarnya puncak kekufuran atau biang keladi kekufuran umat itu bermula dari Najd. Kok bisa seperti itu? Nah, ketika saya menelusuri, melihat pergerakan-pergerakan Islam mana saja yang dari Najd itu, gitu, yang ya, seperti misalkan Hizbut Tahrir, itu kan dari Palestina, dari Yordania, hijrah ke Yordania. Ada yang Ikhwan Muslimin, itu dari Mesir, ya, Hasan Al-Banna. Ada Jamaah Tabligh, itu kan, itu dari India, gitu kan, Ilyas Kandahlawi. Ada yang dari Saudi ini, dari Najd ini, Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika dirunut ciri-cirinya dan pergerakannya serta hadis-hadisnya, saya memastikan diri, dan ini juga petunjuk dari para ulama Azhar. Al-Azhar, teman-teman. Jadi ulamanya Al-Azhar, yang dimana kemarin itu siapa namanya, Udin, ya, dia selalu menggembar-gemborkan Al-Azhar, mengagung-agungkan Al-Azhar, lalu menganggap Al-Azhar itu segalanya dan Mesir itu patokannya, sehingga apapun yang Al-Azhar fatwakan mutlak benar, teman-teman. Dan Saudi salah, Arab Saudi salah, ulama-ulama di Mekah Madinah salah, teman-teman. Kalau perlu dibom Mekah Madinah itu, karena Al-Azhar yang lurus, teman-teman. Ulama Mekah Madinah bagi dia bukan Sunni sudah. Yang Sunni hanya mereka, yang Sunni ini hanya mereka, teman-teman. Sufi, yang satunya Sufi sayap Islam ini, yang satunya Sunni Sufi, yang satunya Syiah Rafidhah. Wow, Syiah Rafidhah dan Sunni Sufi ini sayap patah, ya. Syiah Rafidhah dan Sunni Sufi ini apa namanya, sayap patah. Bahlul memang. Profesor Dr. Ali Jum'ah bahwa pemecah belah umat itu yaitu gitu. Paham yang ini yang disinyalir sebagai biang keladi perpecahan umat. Kenapa dikatakan biang keladi perpecahan umat adalah ulama-ulama dari Mekah Madinah, teman-teman, karena ingin memurnikan ajaran Islam dari TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Karena untuk melaksanakan yang sahih-sahih saja, yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah saja, itu sudah membludak. Tapi mereka dengan faham, dengan akalnya, dengan filsafatnya, bisa menambah-nambah ajaran agama itu. Meskipun sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah aku sempurnakan agama ini untukmu, wahai Muhammad. Agama Islam ini telah disempurnakan sehingga apa? Tidak ada cacatnya, tidak perlu ditambah dan dikurangi. Sehingga pada akhir zaman ini dengan menggunakan filsafat, dengan menggunakan akal, banyak orang yang menambah-nambahnya dengan alasan yang penting baik. Jadi kalau beragama yang penting baik, kita bikin sholat baru juga boleh begitu. Bacaannya baik, kiblatnya bener, mengarah ke kiblat sana. Bikin kunut baru, tambah lagi doa-doanya. Ya kan, yang penting baik. Bikin agama yang penting baik. Orang ateis juga bisa bikin agama baru kalau begitu. Karena untuk mengajarkan kebaikan, orang tak beragama pun bisa. Agama yang penting baik. Ya Allah. Dan di sini juga dinyatakan, teman-teman, bahwa biang keladi perpecahan adalah Salafi Wahabi. Memang sudah saya sebut tadi di awal bahwa Islam akan pecah menjadi 73 golongan, dan yang menyatakan hal seperti itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan juga yang menyatakan bid'ah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya orang Salafi Wahabi hanya menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Islam pecah jadi 73 golongan, dan pasti kenapa Islam ini pecah jadi 73? Karena masing-masing dari golongan itu merasa benar dan menyalahkan satu sama lain.
Sesesat-sesat apapun pemahaman, pasti ada pengikutnya. Weldo, coba lihat Weldo. Berapa pengikutnya? Banyak. Bahkan dipercaya sama Cak Nun, orang bertauhid katanya. Jadi banyak orang-orang sesat malah dibenarkan sama golongan yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Diundang, joget muter-muter pakai sempak, dibenarkan teman-teman. Itu tanda perpecahan, ya. Islam akan pecah dan akan bikin faham sendiri-sendiri. Tapi kalau orang yang dituduh orang ini, yaitu Mekah Madinah, mereka tidak bikin faham sendiri. Mereka itu meneruskan ajaran dari Nabi Muhammad SAW tanpa mengurangi dan menambahi. Hanya satu yang lolos, ya, yang akan masuk surga. Yang 72 lagi kemana? Ke neraka. Bukan saya yang menerakakan, tapi memang seperti itu. Hanya satu yang lulus. Jadi omong kosong kalau ada orang menyatakan jangan membuat perpecahan di Indonesia. Nabi yang bilang Islam akan pecah. Tinggal kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok. Begitu. Setiap orang berhak ya untuk menyesatkan golongan yang satu dengan yang lain. Ya berhak. Karena memang ada instruksi dari Nabi Muhammad. Islam akan pecah jadi 73. Tinggal kalian pakai kepala untuk menilai mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok. Begitu. Ya Allah, bahkan Syiah pun bagi Al-Azhar dianggap sesuatu yang benar, masih Islam, sayap Islam. Kata Syekh siapa begitu, Grand Syekh siapa mengatakan Islam punya dua sayap, sayap kanan, sayap kiri. Yang kiri Syiah, yang kanan apa namanya? Sunni. Jadi kalau patah salah satu sayapnya nggak bisa terbang Islam itu, nggak bisa pokoknya. Islam tanpa kedua sayapnya nggak bisa terbang. Apa itu namanya kalau bukan kesontoloyoan? Kalau menyatakan Syiah itu Islam dengan alasan kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama bertauhid, apakah kalian tidak tahu dengan syahadatnya Syiah? Bahwa syahadatnya Syiah wajib mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Ada videonya. Ashhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Ashhadu anna Aba Bakrin wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. في النار إن شاء الله. أبرأ إلى الله وإلى رسوله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله. Karena tidak akan pernah lahir Syiah ini tanpa mengkafirkan para sahabat. Dicamkan itu. Selesaikan dulu ya. Katakan biang keladi karena hal-hal yang tidak penting, yang tidak prinsipil, yang memecah belah umat terlalu dipermasalahkan. Kan begitu adanya hal-hal yang tidak prinsipil memecah belah umat. Ya, di sini yang dipermasalahkan oleh orang Salafi apa teman-teman? Yaitu tauhid. Yang dimana tauhid ini di Indonesia perlu lagi untuk ditegakkan. Karena lemahnya tauhid membuat orang ini, apalagi muslim, berfaham sesuatu yang aneh-aneh. Contohnya kemarin viral orang digigit buaya karena menganggap neneknya menjadi buaya. Ada seorang kakek yang menganggap neneknya jadi buaya. Akhirnya apa? Dielus-elus, dikasih sesajen. Ini bukti lemahnya tauhid. Ya, dikasih sesajen. Akhirnya apa? Dilahap sama buaya, dibanting, patah tulangnya, tulang bahunya, tulang lengannya patah. Untung nggak dimakan. Kalau dimakan kan selesai, dimakan nenek itu. Dan satu hal lagi teman-teman, dengan lemahnya tauhid di Indonesia, kebanyakan umat-umatnya menganggap doa itu harus melalui perantara. Jadi mereka menyamakan Allah dengan manusia teman-teman. Kalau kita mau ke presiden harus melalui perdana menterinya. Kalau mau ke Allah melalui rasulnya. Jadi ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga apa? Muncullah ajaran tawasul-tawasul. Ini juga bukti lemahnya tauhid. Jadi tidak meyakini bahwa ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Begitu katanya. Jadi Allah sendiri yang bilang, minta kepadaku. Gak perlu perantara teman-teman. Ya kalau kita untuk mengetahui siapa Allah perlu perantara. Tidak bisa kita tahu Allah itu dengan diri sendiri. Aku tahu Allah begini begitu. No. Kita untuk mengetahui Allah melalui perantara. Para sahabat melalui Nabi. Dan begitu seterusnya. Kita tahu kepada Allah melalui Nabi, mencari ma'rifatullah melalui Nabi. Tapi untuk berdoa tidak perlu melalui Nabi, langsung saja. Apalagi nabinya sudah wafat. Beda halnya kalau nabinya masih hidup. Kalau nabi kita masih hidup, dia bisa memintakan kepada Allah. Minta wasilah kepada orang yang masih hidup boleh, tapi kepada orang yang sudah meninggal jangan. Sekalipun ada dalil yang menyatakan sungguhnya orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati, hidup. Bukan berarti mereka hidup seperti yang dinyatakan Habib ketika digali kuburnya, duduk di kursi emas baca Quran. Ini kan akidah yang sontoloyo. Jadi itu dakwah yang digembar-gemborkan oleh Salafi.
untuk menguatkan tauhid, kembali kepada yang hak, meninggalkan yang batil, akidah yang batil. Dan juga dengan salahnya tauhid, dengan salahnya akidah, banyak orang yang membuat bid'ah, ajaran-ajaran baru. Untuk apa? Yang untuk menyaingi ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita menanyakan dalilnya rata-rata melemahkan hadis-hadis sahih, melemahkan mujizat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Contohnya seperti Abdul Somad kemarin, ketika menyatakan Imam Atta katanya, yang dimana dia ini mendapatkan informasi gaib, yang dimana di alam kubur itu ada fitnah selama 7 hari. Akhirnya apa? Dia meminta kepada keluarganya untuk menyediakan makanan, bersedekah makanan ketika dia meninggal kelak. Jadi dia tahu, teman-teman, kalau setelah dia wafat nanti ada perkara gaib, fitnah-fitnah itu. Lantas kemana Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan itu? Lewat ajaran itu, lewat ya. Nabi Muhammad SAW merahasiakan kepada kita tentang perkara gaib itu, sehingga apa? Yang mengajarkan Imam Atta melemahkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini kesontoloyoan, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui bahwa kesontoloyoan seperti ini, apapun bentuknya pasti ada pembelanya. Lemahnya tauhid. Bukan berarti tauhid saya kuat, bukan berarti. Tapi apa? Saya memiliki prinsip dari apa yang sudah saya pelajari. Saya sudah belajar NU bertahun-tahun, malah saya belajar NU. Dan ketika saya belajar apa itu salafi, saya menemukan kebenaran. Ya, saya menemukan kebenaran. Jadi untuk masalah narasi salafi wahabi pemecah belah umat, ya jelas memang dipecah belah antara yang hak dengan yang batil, antara yang bid'ah dengan yang sunnah. Begitu, teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa video saya hanya untuk mengajak kalian mikir.